Halo, hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Taskia Syahidah dari Departemen Ilmu Gizi Universitas Diponegoro, KKN Tim 1 tahun 2021 di Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau sharing-sharing terkait peran gizi dalam mencegah COVID-19 selama masa pandemi. Yuk, kita bahas. Pada video ini, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah, apa itu coronavirus? Yang kedua, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Yang ketiga, apa saja nutrisi yang dapat meningkatkan imunitas selama pandemi? Nah, sebagai pemanasan dari video ini, kita akan membahas sebenarnya apa itu COVID-19. Pasti teman-teman juga sangat tahu tentang COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini atau coronavirus disease yang dikenal sebagai COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Nah, pada slide selanjutnya adalah bagaimana sih cara penularan COVID-19. Sudah kita ketahui dengan jelas bahwa seseorang akan tertular COVID-19 apabila yang pertama, mereka melakukan kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, salah satu bentuk pencegahannya adalah kita harus jaga jarak kurang lebih 1 meter terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah mereka menyentuh permukaan yang mengandung droplet dari seseorang yang terkena infeksi COVID-19. Oleh karena itu, maka bentuk pencegahannya adalah dengan cara kita mencuci tangan selalu sebelum melakukan aktivitas dan menggunakan hand sanitizer kemanapun dan kapanpun. Pada slide sebelumnya, sudah saya singgung sedikit terkait pencegahan dan hal apa yang harus dilakukan. Lalu saya akan berbagi sedikit tips untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang di sini saya akan membagi 2 tips. Yang pertama adalah melakukan protokol kesehatan, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas. Tentunya sudah tidak asing ya di kepala kita terkait protokol kesehatan, yakni adalah 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, selalu mencuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah selalu menggunakan masker. Poin yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh. Dengan bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita mengharuskan diri kita untuk makan makanan yang beragam. Yang kedua, makan makanan yang aman. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, menghindari stres. Maksud dengan makan makanan yang beragam adalah yang pertama, mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, batasi gula, garam, dan minyak. Yang terakhir, yakni mengkonsumsi air mineral minimal 2 liter per hari. Selanjutnya, pada slide ini berisikan informasi terkait sumber-sumber bahan makanan yang mengandung vitamin. Di sini ada contohnya, misal wortel, hati ayam, cabai merah merupakan sumber vitamin A. Lalu ada ikan tuna, salmon, kentang, pisang, itu merupakan sumber vitamin B6. Hati ayam, bayam, brokoli mengandung vitamin B9. Lalu kerang, hati ayam, ikan makarel mengandung vitamin B12. Kiwi, jambu biji, stroberi, brokoli, lemon, jeruk mengandung vitamin C. Biasanya vitamin C ini banyak pada buah-buahan, dan sumber vitamin D seperti susu sapi, ikan kembung, salmon, kuning telur. Dan selanjutnya sumber vitamin E seperti minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola, dan minyak zaitun. Pada slide sebelumnya tentang sumber vitamin, sekarang sumber mineral.
Mineral ini ada selenium, zinc, tembaga, zat besi yang sangat berperan dalam meningkatkan sistem imun. Nah, di sini ada contohnya. Selenium ini sumber makanannya berasal dari nasi, jeroan, daging sapi, dan susu. Lalu ada zinc atau seng dari tiram, kepiting, hati ayam, kuning telur. Lalu ada tembaga berasal dari hati ayam, lobster, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lalu ada sumber zat besi, ada hati ayam, kerang, tiram, bayam, tempe, kangkung, tahu, dan daging sapi. Biasanya sumber zat besi ini terdapat pada sayuran-sayuran hijau. Tips selanjutnya yakni makan makanan yang aman. Ada beberapa tips untuk mengkonsumsi makanan yang aman, seperti yang pertama, menggunakan talenan yang bersih, lalu pisau yang berbeda untuk makanan mentah dan matang. Misalnya pisau daging dengan pisau sayuran, atau pisau daging dengan pisau roti gitu. Untuk tips yang kedua adalah mencuci tangan sebelum masak dan setelah masak. Tips yang ketiga adalah tidak memakan daging hewan yang sakit atau mati karena penyakit. Tips yang keempat adalah memasak produk daging hingga matang. Selama masa pandemi COVID-19, tubuh kita harus rajin berolahraga, karena dengan berolahraga dapat memperlancar aliran peredaran darah serta memperkuat sel imun dan mengurangi stres dalam tubuh. Dianjurkan dalam seminggu minimal 2 kali olahraga selama 30 menit. Tips yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kenapa sih kita harus istirahat yang cukup? Karena istirahat yang cukup dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Karena pada saat tidur, tubuh dapat memproses regenerasi sel dengan baik. Apabila tubuh kurang tidur, maka proses regenerasi sel akan terganggu. Dan termasuk di dalamnya adalah regenerasi sel imun. Tips yang terakhir dalam meningkatkan sistem imun selama masa pandemi COVID-19 yakni adalah hindari stres dalam tubuh. Stres oksidatif dalam tubuh dapat memperparah kondisi penyakit COVID-19. Berikut hal-hal yang dapat meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh. Seperti yang pertama merokok, jarang olahraga, waktu tidur yang tidak teratur, dan makan sembarangan seperti makan gorengan yang digoreng dengan dalam minyak panas karena mengandung banyak radikal bebas. Yuk, kita lawan COVID-19 dengan menjalani pola hidup sehat sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dari Tazkiyah Syahidah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.